Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ar-rabi'u fi inqisamil burhan ila burhani illatin wa burhani dalalatin. Fasal yang keempat tentang terbaginya burhan, terbagi kepada burhan illat dan burhan dalalah. Fasal yang keempat ini akan menjelaskan dua macam burhan, yaitu burhan illat dan burhan dalalah. Amma burhanul dalalati, adapun burhan dalalah, bahwa maka adapun burhan dalalah ialah ayyakuna al-amru al-mutakarriru fil muqaddimataini ma'dulan musabbaban, ialah adanya perkara yang berulang di dalam dua muqaddimah itu berstatus sebagai ma'dul musabbab. Ma'dul musabbab ini sesungguhnya adalah muradidnya. Ma'dul musabbab yakni akibat. Ma'dul hubungannya dengan illat, musabbab hubungannya dengan sebab. Burhan dalalah itu bila mana apa yang berulang di dalam dua muqaddimah itu statusnya sebagai akibat, baik itu ma'lul maupun musabbab. Fa in kana fa innal illata wal ma'lula yatalazamani, karena sesungguhnya illat dan ma'lul itu adalah berkait satu sama lain. Tak bisa dipisahkan illat dan ma'lul, sebab akibat ya. Illat ini sebab, ma'lul itu akibat. Wa kadzalika as-sababu wal musabbabu, demikian pula sabab dan musabbab ya kana zamani, terkait satu sama lain. Wal mujib wal mujabu, demikian pula mujib dan mujab, yang mewajibkan dan yang diwajibkan itu ya kana zamani, terkait satu sama lain, tak terpisahkan. Bila mana ada mujib ada mujab, bila mana ada sebab ada musabbab, bila mana ada illat ada ma'lul. Itu hanya beberapa istilah ya. Illat, ma'lul, sebab, musabbab, mujib, mujab itu maksudnya sama, sebab akibat. Fa in istadlalta bil illati 'alal ma'lul, jikalau kamu berdalil dengan illat untuk menetapkan ma'lul, fal burhanu illati, maka burhan disebut burhan illat. Wa istadlalta bil ma'luli 'alal illati, dan jikalau kamu berdalil dengan berdasarkan ma'lul atas adanya illat, bahwa burhanul dalalati itu namanya burhan dalalah. Kalau berdalil untuk menetapkan ma'lul dengan berdasarkan illat, itu namanya burhan illat. Jikalau berdalil untuk menetap illat dengan menggunakan ma'lul, itu namanya burhan dalalah. Wa kadzalika lau istadlalta bi ahadil ma'lulaini 'alal akhari, demikian pula jikalau kamu berdalil dengan salah satu dari dua ma'lul atas ma'lul yang lain. Ma'lul ini dijadikan dalil atas ma'lul yang lain, itu disebut burhan dalalah juga. Misalu qiyasin illati, adapun contohnya qiyas illat, fil mahsus minal mahsusati, dari hal-hal yang kasat mata, yang fisik material. Antas tajilna alal matari bil ghaib,
ialah misalnya kamu berdalil atas adanya hujan, berdalil dengan mendung. Wa ala sibai Zaidin bi aklihi, dan berdalil atas kenyangnya Zaid dengan makannya Zaid. Mator dan mendung ini kan sebab akibat. Yang mana sebab dan mana yang akibat? Yang sebab adalah mendung, akibatnya adalah hujan. Kalau kenyang dan makan, mana sebab, mana akibat? Sebabnya adalah makan, akibatnya adalah kenyang. Kalau ingin mengatakan bahwa Zaid itu kenyang dengan alasan dia makan, itu namanya qiyas illat. Fatakuluh, maka kamu berkata, man akala katsiran fahuwa fil hali sab'an. Barang siapa makan banyak, maka dia ketika itu adalah kenyang. Kenyang itu akibatnya, sebabnya makan banyak. Wa Zaidun qad akala katsiran, sementara adapun Zaid itu adalah makan banyak. Di sini yang berulang kan akala katsiran, ya. Yang berulang adalah akala katsiran. Yang berulang di sini posisinya sebagai illat, maka disebut burhan illat. Saya yakin Zaid itu kenyang. Apa alasannya? Alasannya makan banyak. Barang siapa makan banyak, pastilah dia seketika itu kenyang. Sedangkan Zaid makan banyak, fahuwa idzan sab'an, maka ada Zaid kalau begitu adalah kenyang. Ini kan kesimpulannya. Wa in qulta, jikalau kamu mengatakan begini, inna kulla sab'ana qad akala katsiran, sesungguhnya setiap orang yang kenyang itu adalah berarti benar-benar makan banyak. Wa Zaidun sab'anu, adapun Zaid adalah kenyang. Di sini yang berulang kan sab'an, berarti sab'an itu yang menjadi illat. Yang berulang, ya. Yang berulang di sini adalah musabbab, akibat. Ya. Kenyang itu kan akibat, berarti burhan dalan. Setiap orang yang kenyang berarti dia makan banyak. Zaid itu kenyang. Faidzan qad akala katsiran, dengan demikian berarti dia sudah makan banyak. Wa hadza burhanu dalalati. Kalau berdalil untuk menetapkan maklul dengan berdasarkan illat, itu namanya burhan illat. Kalau berdalil untuk menetapkan illat dengan menggunakan maklul, itu namanya burhan dalalah. Itu contoh dari maksud itu. Wa misaluhu minal kalami, adapun contohnya qiyas illat dari kalam. Kalam itu ya teologi, ilmu kalam. Qaulukah ialah perkataan, kullu fi'lin muhkamin fafa'iluhu alimun, wal alamu fi'lun muhkamun fasani'uhu alimun. Kullu fi'lin muhkamin, adapun setiap perbuatan yang muhkam. Yang dimaksud bukan perbuatan bermakna masdar, tapi al-hasilu bil masdar. Setiap perbuatan yang muhkam ini sempurna. Muhkam ini sempurna, pas, persis, itu namanya muhkam. Setiap perbuatan yang dimaksud hasil kerja. Setiap perbuatan yang muhkam fafa'iluhu, maka adapun yang melakukan fi'lin itu alimun adalah pasti tahu, ngerti. Wal alamu fi'lun muhkamun, adapun alam semesta adalah hasil perbuatan yang sempurna. Maka bisa disimpulkan fasani'uhu alimun, maka adapun yang menciptakan alam adalah pasti alim.
tiap-tiap perbuatan yang muhkam pastilah yang melakukannya itu alim. Termasuk contohnya yang muhkam adalah manusia. Manusia adalah ciptaan yang sangat sempurna. Para ulama, para pakar melihat tangan manusia. Tangan manusia misalnya terdiri dari 5 jari. Tiap-tiap jari terdiri dari beberapa ruas. Yang paling besar adalah ibu jari. Ibu jari jauh jaraknya daripada telunjuk. Tidak ada bentuk, seandainya manusia berdiskusi untuk mencari bentuk yang lebih baik dari bentuk tangan yang ada, tak mungkin ditemukan. Itu namanya muhkam. Alam semesta ini muhkam, sudah pas persis. Tidak mungkin ada bentuk lain alam semesta daripada yang ada ini. Artinya sudah ditakar dan diukur oleh penciptanya. Daratnya harus sekian, lautnya harus sekian. Itu muhkam. Tiap-tiap perbuatan yang muhkam, pastilah yang melakukannya itu pasti tahu. Pasti luar biasa. Alam adalah perbuatan yang muhkam. Di sini yang berulang adalah muhkam. Dan ini posisinya adalah sebagai illat. Maka kesimpulannya fasalihu alimun. Maka yang menciptakan alam pasti alim. Pasti alim. Di dalam matematika ada yang namanya teori kemungkinan. Kemungkinan ya kan? Kalau bukan kemungkinan, teori kebetulan ya, teori kebetulan. Apa kebetulan itu mungkin? Apa tak mungkin? Ada yang mungkin, ada tak mungkin. Kalau kebetulan 1 kali, 2 kali, 10 kali, mungkin itu. Kalau kebetulan 1000 kali, mungkin tak mungkin. Banyak orang-orang percaya adanya Tuhan melalui matematika. Menurut mereka mustahil alam ini terjadi kebetulan. Mustahil. Tapi teman-teman yang belajar matematika, belum ada yang menemukan Tuhan dengan matematikanya. Belum. Mungkin kurang dalam matematikanya. Ini contohnya kias illat dari kalam. Tiap-tiap perbuatan yang sempurna pastilah pelakunya adalah alam. Alam semesta ini adalah perbuatan yang muhkam. Maka kesimpulannya, soniknya, penciptanya pasti alim. Wa misalul istidlali bi ihdan natijataini 'ala al-ukhra fil fiqhi qauluna. Adapun contohnya istidlal berdalil dengan salah satu dari 2 kesimpulan dijadikan dalil atas kesimpulan yang lain dalam masalah fikih, qauluna ialah perkataan kita. Az-zina la yujibu hurmatan musaharati. Adapun zina adalah tidak mewajibkan, tidak menyebabkan keharaman musahar. Salah satu nikah, fungsi daripada nikah. Nikah itu bisa mengharamkan sesuatu yang halal, bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Itu nikah. Seorang perempuan yang namanya Zainab itu haram. Tapi ketika dinikah menjadi halal. Ibunya Zainab sebelum Zainab itu dikawin, Zainab itu halal andai kata dikawin. Tapi karena kawin dengan Zainab maka ibunya jadi haram. Itu kalau nikah. Tapi zina tidak menyebabkan haramnya musahar. Li'anna kulla waq'in la yujibu al-mahramiyata fala yujibu al-hurmata. Karena tiap-tiap waqi
yang tidak menyebabkan adanya hubungan mahram, maka ia tidak menyebabkan adanya keharaman. Ada mahramiyah, ada hurmah. Mahramiyah kemahraman, hubungan mahram. Wa hadza la yujibu al-mahramiyata. Adapun hal ini tidak menyebabkan adanya hubungan mahram. Oleh karena itu fala yujibu al-hurmata, tidak menyebabkan adanya keharaman. Fa innal hurmata wal mahramiyata laysat ihdahuma illatan lil ukhra. Sesungguhnya keharaman dan hubungan mahram tidaklah salah satunya dari keduanya adalah menjadi illat bagi yang lain. Keharaman tidak menyebabkan adanya kemahraman. Kemahraman tidak menyebabkan adanya keharaman. Bal huma natijata illatin wahidatin, melainkan adapun keduanya, keharaman dan kemahraman adalah dua kesimpulan dari satu illat. Illatnya satu menyimpulkan, melahirkan dua kesimpulan. Tidak adanya kemahraman dan tidak adanya kehubungan kemahraman, tidak adanya keharaman dan tidak adanya hubungan kemahraman, itu lahir dari illat yang satu, yaitu adanya hubungan yang tidak sah, perzinaan. Wa husulu ihdan natijataini, adapun terjadinya salah satu dari dua kesimpulan, yadullu adalah menunjukkan ala husulil ukhra, atas terjadinya natijah yang lain. Kesimpulan tidak adanya keharaman bisa dijadikan dasar untuk mengatakan tidak adanya kemahraman. Kesimpulan tidak adanya kemahraman bisa dijadikan dasar tidak adanya keharaman. Biwasitatil illati, dengan pelantaran illat. Fa innaha tulazimu illataha, karena sesungguhnya natijah itu meletapi illatnya natijah. Wan natijatu tsaniyatu aidan tulazimu illataha, natijah yang kedua juga meletapi illatnya. Natijah yang kedua. Wa mulazimul mulazimu mulazimun la mahalata. Adapun sesuatu yang menetapi, sesuatu yang menetapi pastilah dia menetapi. La mahalata, pasti. Wa jami'ul istidlalan wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.